sepertinya saya akan membacakan pertanyaan pertama dari sahabat William dan sahabat Andreas, dan saya mohon izin Pak Utut untuk membantu menjawab. Ya. Pak Utut, pertanyaan pertama dari sahabat William. Bagaimana cara untuk menganalisa menggunakan bantuan engine secara tepat? Ya. Silakan Pak Utut. Yang ditanya William tentu kan ada sekuensi tertentu, misalnya posisi sulit tertentu dibantu oleh engine. Biasanya di setup, biasanya pada posisi-posisi rumit, tidak misalnya lagi menang benteng terus di setup di engine. Tetapi kayak posisi tadi antara Medina lawan Farid ketika benteng makan C3 skak, raja di H3, kemana raja yang terbaik? Ke H4, G2, apa H2? Nah itu di setup di engine, nanti engine kasih varian. Biasanya ada plus, minus, kalau udah lebih dari 1 koma, biasanya itu udah posisinya udah menguntungkan sekali pihak tertentu. Tetapi apakah di usia awal, apakah di masa dini pendidikan kita, di mana kita mencari ilmu, harus selalu di cross-check dengan engine? Sebaiknya jangan. Pemahaman catur akan sangat beda ketika kita dari awal dididik melalui komputer dengan dari pemahaman yang baik. Jadi kalau William mau belajar serius, mulailah dengan permainan akhir. Misalnya mematikan dengan menteri, apakah sudah lancar, habis itu benteng, habis itu dengan sepasang gajah, habis itu sepasang kuda. Mulai lagi konsep oposisi. Habis konsep oposisi, konsep menang bidak. Tadi ada jembatan Lusena, kemudian ada langkah-langkah Swisensuk, Swisensah, dan sebagainya. Itu dalam tahapan permainan akhir. Kemudian mulailah belajar pembukaan dengan baik, misalnya membuka, menguasai sentrum. William, kenapa putih jalannya E4, D4, E5, D5? Tidak dari awal jalan H2, H3, misalnya begitu. E4, D4, E5, D5, itulah sentrum, pusat pertempuran, pusat kekuasaan. H2, H3 itu peri-peri, dekat daerah rumah saya di Ciputat, malam-malam ada tukang sayur, bawa kangkung, ya penting. Tetapi pusat pertempurannya di Binagraha sana, di sekitar Monas. Jadi sekali lagi, catur tidak bisa hanya berkalkulasi. Kalkulasi adalah salah satu komponen. Nah, memang pada umumnya pemain catur diberi kemurahan Tuhan, pandai berkalkulasi. Ini Chelsea dulu berhitungnya 10. Mamahnya pernah bercerita ke saya, nilainya 9 Pak Utut, cuman waktu itu waktu ujian dia lagi pilek katanya. Jadi sekali lagi bahwa kemurahan Tuhan ini tetap untuk membuat kita jadi jago ini nggak mudah, harus langkahnya tepat. Itu pendapat saya, William. Iya, terima kasih Pak Utut. Ini pertanyaan selanjutnya juga boleh bantu dijawab, Pak. Pemain terhebat yang pernah dilawan Bapak selain Grandmaster Kasparov? Ya, saya bertanding catur mulai tahun 72, secara resmi selesai di tahun 2008 Desember, tetapi tahun 2013 saya sempat main di BIL. Kemudian di 2016 tuh bareng Chelsea, bareng Lutfi, bareng Pak Irwanto, karena sebagian besar pemain utama kita main di PON, termasuk Megaranto, yang waktu di PON kalau nggak salah dapat 1,2 miliar. Saya main di mana, di Azerbaijan. Siapa pemain terkuat saat itu? Ya semua saya lawan, mulai dari Boris Spassky, kemudian Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Vladimir Kramnik, Evgeny Barayev, Artur Yusupov, Andrei Sokolov, Jan Timan, Robert Hübner, semua world best lah. Nah sekarang tentu zaman berubah, sekarang pemain termasuk Viswanathan Anand, zaman berubah tentu sekarang pemain utamanya kan Magnus Carlsen. Satu yang harus kita catat, Chelsea dan teman-teman, Magnus Carlsen ini datang dari Norwegia. Norwegia ini bukan negara catur. Pemain caturnya juga nggak banyak.
Pemain caturnya juga nggak banyak. Tahun 92 saya bersama almarhum Edi Handoko dan Master Internasional Nasib Ginting pergi ke daerah namanya Gausdal. Gausdal itu pusat resort ski. Ya, yang main catur di Norway itu paling banyak 150. Nah, kalau Indonesia kan yang main ratusan ribu di bawah mana. Yang bedanya kita dengan mereka, kita tidak pernah serius, kita kurang pendekatan ilmiah, kita kurang dedikasi. Jadi kalau ditanya keunggulan manusia Indonesia, kan manusia Indonesia itu paling kreatif. Nggak diajarin pahat memahat, orang-orang di Ubud itu bisa mematung kayu luar biasa baik. Nggak diajarin main gitar, di setiap 17 Agustusan di kampung-kampung diganggang orang pada main gitar. Nah, tetapi untuk jadi world best itu persoalannya tidak di situ, itu harus seluruh hidupnya di situ. Nah, ini yang mungkin Megaranto dan teman-teman belum terlambat. Megaranto usianya baru 33, sepanjang belum sampai 40, sebenarnya Megaranto pun masih bisa elo-nya 2700. Bedanya Megaranto juga hidupnya sekarang sudah harus berbagi dengan keluarga. Kalau orang-orang sana itu rata-rata berkeluarganya setelah usia 40. Tetapi bukan berarti kita harus ngikut mereka. Yang dari tema ini kan mereka hidupnya betul-betul fokus ke catur. Demikian. Iya. Pak, boleh dikasih juga Pak jawabannya Pak, bagaimana cara meningkatkan pemahaman posisional? Ini ada sahabat Asra bertanya Pak. Oh ya, ini pekerjaan yang paling sulit, positional understanding. Pemahaman positional understanding itu satu bisa diajarin melalui guru-guru sekolah catur. Tetapi yang paling penting adalah sering bertanding. Dari sering bertanding nanti ketemu tuh buah sama, tapi yang sana bagus, ini jelek buahnya. Itu gajah baik lawan gajah buruk. Kuda baik lawan kuda buruk. Ini contoh gajah baik, kalau ingat notasi putih A6, B5, C4, D5. Gajahnya D2. Hitam gajah E5, putih raja F3, hitam raja F5, gajah E5, D6, C5, B6, A7. Sama buahnya, tetapi gajah baik lawan gajah buruk. Karena bidak hitam semuanya di hitam. Putih tinggal jalan gajah A5, B makan A5, B6, A4, B makan A7, A3, A8, A2, skakal dulu, akhirnya putih menang. Artinya, sekali lagi, pemahaman gajah baik, gajah buruk, kuda baik, kuda buruk, nilai dinamis buah. Sering kita posisi, kayak tadi Susanto kan kalah 1 perwira dari Wang Hao, kalahnya ini karena dia berkorban. Kalau secara material dia kalah kuda. Tetapi nilai dinamis buahnya dia unggul. Itu bentengnya di G8, di H8, seandainya nggak ada pion H5 tadi, udah menang dari kapan waktu. Nah, jadi pemahaman posisi atau positional understanding itu pekerjaan yang paling sulit dari catur. Itu jalan perlahan, nanti sembari ini tidak bisa serta-merta dipahaminya, tetapi kalau kita sering main, akhirnya tahu. Kalau kelas Pak Utut lain lagi, mencium aja udah tahu. I can smell the dangers of the position. Saya bisa mencium posisi ini bahaya bagi putih atau bagi hitam. Nah, sebelum sampai I can smell, semuanya bisa dipelajari secara bertahap. Iya. Terima kasih banyak Pak Utut atas jawaban-jawabannya. Ya, saya mau ini pertanyaan selanjutnya mungkin mohon izin Grandmaster Susanto Megaranto untuk membantu menjawab. Pak Susanto, Kak Susanto. Ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Peniel. Bagaimana cara mengetahui best move secara tepat seperti di blitz atau bullet chess? Kan kita tahu Kak Susanto nih jago banget nih online-nya, apalagi blitz-nya nih. Boleh dijawab Kak Santo? Mungkin dalam permainan blitz kita harus berpikir cepat karena kita udah sering main, jadi udah mengetahui apa yang dikatakan tadi Pak, karena udah sering main, jadi udah dari menciumnya udah tahu posisi kelihatan enak gaknya. Jadi mungkin dari pengalaman banyak bertanding. Oh, jadi dibutuhkan pengalaman yang banyak ya? Lebih banyak karena dia bisa mengetahui ribuan posisi kan, dari ribuan posisi dia jadi merasakan lama-lama. Jadi Kak Santo udah bisa di level yang dicium aja udah bisa ketahuan gitu ya posisinya? Ya hampir mirip kayak Pak Utut. Oh masih belum berarti. Baru mirip. Baru mirip ya. Iya.
Chelsea, saya tambahin. Iya Pak, siap. Apa yang disampaikan Susanto itu betul. Dia Iya, Pak. sangat terlatih di bulat. Bulat itu kan sering main. Iya, Pak. Kalau blitz itu tetap, kalau pemain yang dengan pemahaman caturnya lemah nggak akan jadi pemain blitz yang kuat. Tetapi pemain kuat belum tentu pemain blitz yang kuat. Nah itu bedanya. Nah kalau Susanto setelah menikah, dia main blitznya makin cepat, makin baik. Karena ini bagian dari lepas dari tekanan nyonya juga. Iya, siap Pak Utut. Iya. Ini boleh bantu dijawab juga Kak Susanto? Pertanyaan dari sahabat Firma. Mohon maaf. Pertanyaan dari sahabat Andreas. Pendapat para Grandmaster tentang pengaruh engine kayak Lila, Chess Zero, atau Alpha Zero terhadap perkembangan catur sekarang? Ya kalau misalnya kalau di permainan online banyak ada kecurangan, ada lewat pakai engine atau emang susah dicegah juga. Itu kesadaran sendiri aja menurut saya. Karena Jadi, kalau menyentek di engine dia tidak ada kemajuan juga bagi diri sendirinya. Oh, jadi tetap individunya juga tidak maju ya Kak Santo ya, walaupun menggunakan engine. Ya, Pak Utut mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Saya termasuk generasi yang belum terlalu kenal engine. Iya, Pak. Engine di saya ini dulu hanya untuk sebatas databases. Jadi misalnya waktu itu saya mau ketemu bintang muda Inggris saat itu, bukannya Nigel Short sebaya dengan saya, tetapi Michael Adams. Gaya mainnya seperti apa? Hanya sebatas itu. Terus dia mainnya repertoarnya apa. Tetapi kalau bantuan engine yang saya tahu sekarang nyata-nyata memakai itu, saya baca di New In Chess itu namanya Magnus Carlsen. Jadi Magnus Carlsen suka melakukan langkah yang tidak pada umumnya karena diilhami oleh engine. Terutama dia latihan dengan Stockfish. Nah, mana yang paling kuat ya? Dahulu di tahun 94, sahabat baik saya, Grandmaster Yasser Serawan. Yasser Serawan tuh waktu itu 10 besar dunia, pemain nomor 1 USA, bilang ke saya, one day Utut, catur tidak menarik lagi karena nanti catur akan didominasi oleh engine, oleh komputer. Ini tahun 94 kan berarti 26 tahun silam. Nah pertanyaannya, apakah masa depan catur akan hilang dengan bermunculannya engine? Engine dilawanin engine nggak ada yang nonton. Tetapi orang ketemu Chelsea bertanding kan orang pengen ngeliat gerak-geriknya. Wah, Chelsea kan tetap flamboyan, menarik. Iren menarik, Medina menarik, Susanto penggemarnya juga banyak. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali malah. Terus Anjas juga ada, walaupun yang gemar sesuai umur juga. Itulah kehidupan. Kalau Pak Utut udah nggak ada yang gemar, udah tua, udah gemuk. Tetapi dari sisi ilmu, tentu saya masih bisa berbagi ilmu. Jadi sekali lagi pertanyaan komputer yang disampaikan oleh Susanto tadi, memang sekarang makin tidak bisa dihilangkan peran komputer itu. Lagi-lagi sebenarnya ini buat generasi muda, sepanjang pemahaman caturnya sudah baik, belajar pakai komputer mempercepat kemajuan orang. Tapi jangan dibalik, jangan dibalik. Ya, terima kasih banyak Pak Utut. Pertanyaan selanjutnya ini saya mohon izin Bapak Christianus Lim selaku founder Skala Catur Utut Adianto dan juga Binpres PB Percasi untuk bergabung bersama saya. Selamat sore Pak Kris. Halo. Halo Pak Kris. Oh, sore Chelsea. Iya, apa kabar Pak Kris? Baik, seru nih nontonnya. Seru ya. Ini nih Pak Kris saya mau minta tolong bantu jawab. Kan Pak Kris kan berpengalaman mendampingi para pecatur Indonesia ke luar negeri nih. Nah, untuk bertanding. Ini ada yang bertanya dari sahabat Sebastian, perlu diajari berapa lama untuk bisa turun turnamen? Anaknya dari nol, mungkin dari awal banget gitu kali Pak. Iya. Sebetulnya apa kalau bisa turun ikut di turnamen itu kan nggak dibatasi itu ya, nggak dibatasi harus kapan gitu ya. Jadi asal dia udah belajar itu udah bisa ikut gitu. Memang soal hasil nanti yang menentukan gitu. Tapi bertanding itu malah perlu pada saat belajar gitu ya. Saat belajar tadi sudah disebut juga sama Bu Lisa bahwa
antara teori dan praktek itu harus seimbang begitu. Nggak bisa kita misalnya ada sih itu bahkan pembina catur juga yang beranggapan latihan dulu 2 tahun baru gitu terus tanding. Tapi nggak begitu. Sebetulnya kemajuan catur itu bisa dicapai dengan belajar teori terus dibarengi dengan bertanding. Karena dari bertanding nanti teori-teori yang dipelajari itu kan belum tentu bisa langsung diterapkan di atas papan gitu ya. Perlu waktu gitu, perlu ditemukannya posisi-posisi yang sesuai gitu sehingga teori-teori itu bisa diterapkan begitu. Jadi harus seimbang, harus antara bertanding dan belajar teori catur itu barengan begitu. Jadi nggak perlu nunggu waktu lagi saat belajar catur tuh kan turnamen sekarang cukup banyak gitu ya. Ada malah bahkan yang online itu nggak pernah berhenti begitu. Jadi ikutlah terus pertandingan-pertandingan itu sambil terus belajar begitu. Sehingga nanti kalau makin banyak dia menemukan bangunan itu nanti seperti juga tadi Pak Utut dan Pak Susanto sebut itu nanti akan kita bisa merasakan gitu. Langkah apa yang harus dilakukan itu bisa berasa setelah kita terbiasa dengan banyak bertanding begitu. Chelsea. Ya, terima kasih Pak Kris. Ini juga ada sahabat Andreas bertanya, Priasmoro lulusan Secua bukan? Iya, benar sekali. Jadi Secua sudah melahirkan Grandmaster Susanto Megaranto, Woman Grandmaster dan International Master Iren Karisma Sukandar, Woman Grandmaster International Master Medina Wardaulia, dan juga Grandmaster Novendra Priasmoro dan beberapa International Master lainnya. Pak Kris, mungkin bisa diceritakan sedikit kan, Novendra kan ini Grandmaster terbaru Indonesia ya. Mungkin mau bercerita sedikit tentang perjalanannya. Iya, Novendra baru Februari kemarin ya, baru Februari kemarin itu dia menggenapkan persyaratan rating ya. Dia sebetulnya dapat norm 3 kali dapat norm GM-nya itu 2 kali di 2018 dan sekali di 2019. Tapi ada persyaratan rating harus sampai 2.500 itu yang dia butuh waktu lebih lama lagi, baru dapatnya tadi pada bulan Februari di turnamen Liberec Open ya di Ceko, itu ratingnya tembus jadi 2.502. Ratingnya udah tembus ya, udah keluar sejak Maret kemarin, tapi peresmian gelarnya sendiri masih nunggu Kongres FIDE, tapi sudah di-apply gitu ya, sudah diklaim oleh PB Percasi. Jadi memang nunggu persyaratan disahkannya di Kongresnya FIDE begitu. Iya. Terima kasih Pak Kris atas penjelasannya. Dan ini ada pertanyaan dari sahabat Secua Adrian Kompas, sepertinya dari media Kompas. Mau bertanya dengan Grandmaster Susanto, Kak Susanto? Mohon ya. Kak Susanto, ini ada pertanyaan dari sahabat Adrian, sepertinya dari media Kompas. Tanya dengan Susanto, kira-kira bagaimana dengan masukan Pak Utut? Apa ada masih motivasi untuk menjadi Grandmaster Super sebelum usia 40 tahun? Kalau iya, apa strateginya? Kalau enggak, kenapa? Apa karena sudah sibuk dengan keluarga? Boleh dijawab, Kak Santo? Ya mungkin bicara saya kalau 10 tahun yang lalu atau sekarang beda jawabannya. Karena kan bedanya karena sekarang sudah berkeluarga juga. Ya, jadi apakah masih ada motivasi untuk jadi Grandmaster Super sebelum 40 tahun? Ya mungkin bisa saja kalau dari motivasi sendiri. Bisa. Strateginya apa tuh, Kak? Ya kalau dari pecatur nggak ada kata strategi ya, cuma ada latihan dan bertanding aja. Oh, latihan dan bertanding. Iya, siap. Berarti masih termotivasi ya Kak Santo ya buat jadi ya, Grandmaster siap. Super. Ya, siap. Semangat Kak Santo. Siapa Chelsea saya tambahin. Iya Pak. Susanto ini bakatnya istimewa. Dulu kita punya pemain bakat besar tuh almarhum Edi Handoko. Kemudian setelah generasi saya Susanto. Problem terbesar dari Susanto ini kan dia sudah cukup. Dia sudah, ya tadi yang saya bilang, sudah saya cek melalui PPATK, tabungannya udah 3,7 miliar. Mobil udah 2, rumah udah 2. Jadi tantangannya kurang. Nah ini yang nanti memang tugas Pak Kris,
untuk kalau bisa dibuat tim untuk dia, paling nggak 1 tahun lah di Eropa. Jadi nanti dia bisa, kalau 2.600 bukan pekerjaan sulit. Yang sulit mungkin kalau ke Elo 2.700. Kenapa itu perlu? Itu menurut hemat saya supaya ada milestone. Milestone itu ada tonggak sejarah. Kalau zaman dahulu saya bisa di 2615, Susanto 2.700, generasi berikutnya 2.800. Baru next step-nya entah anak dari pulau mana di Republik ini, entah anak kota besar, next step-nya world champion. Kan begitu. Yep. Terima kasih Pak Utut penjelasannya. Pak Utut, ini ada yang bertanya lagi dari sahabat Santori. Maaf Pak Utut Adianto, ingatan fotografis apakah perlu juga dipelajari oleh setiap pecatur? Konon Magnus Carlsen punya ingatan fotografis yang luar biasa atau istimewa, sehingga dalam waktu singkat bisa memahami berbagai posisi buah catur yang rumit. Terima kasih. Kalau itu mungkin sulit untuk dilatih Chelsea, siapa nih Santori, tetapi biasanya pecatur-pecatur top 10 di dunia itu ya memang kemampuan mengingatnya sangat luar biasa. Mungkin kalau dibedah kepalanya memang CC-nya besar gitu ya. Tetapi bagaimana orang yang CC-nya biasa-biasa saja, kayak saya, kayak Susanto, tidak ada jalan lain kecuali kerja keras. Dan supaya kita pahami, semua juara dunia itu mohon maaf terlahir dari berbagai negara di dunia, tetapi sukunya Yahudi. Memang kalau kita baca baik di Al-Quran maupun Bible, ini memang suku yang diberi kemampuan untuk berpikir lebih di atas rata-rata. Tetapi kita tidak rasis ke sana, tetapi sekali lagi semuanya bisa dipelajari, tinggal lebih kepada niat atau passion-nya, devotion-nya untuk hidup mati ini yang makin declining di seluruh lapisan olahraga apapun di tanah air maupun olahraga apapun, termasuk juga di badminton akhir-akhir ini. Ya, Pak Utut, boleh izin lagi, ini boleh diceritain Pak, kesulitan apa yang Pak Utut alami selama perjalanan catur dari pemain biasa hingga menjadi Grandmaster, Pak? Dari sahabat sakti. Kalau kesulitannya ya banyak banget. Kalau Susanto tentu nggak sesulit saya, karena Susanto dimentori oleh saya. Saya tidak ada yang mentorin, belajar sendiri, cari duit sendiri, cari makan sendiri, dibantu oleh Pak Eka ke periode 92 sampai tahun 95. Setelah bisa hidup sendiri, kita mencoba generasi berikutnya. Kayak sekarang sebenarnya Irene sudah bisa hidup dengan sangat baik, Susanto sangat baik, ini Novendra juga udah oke. Nah sekarang ketika sudah oke, itu sebenarnya batu loncatan untuk jadi hebat, bukan berhenti. Itu yang saya berkali-kali omong ke Susanto. Jadi bukan berhenti di situ, bukan berhenti di 3,7 miliar serta 2 buah mobil. Tetapi itulah awal untuk menjadi hebat. Karena kan dia udah nggak pusing lagi untuk urusan rumah tangganya. Kalau dulu ya kita jatuh bangun, ya, kalau diceritain banyak susahnya, tetapi kita nggak usah cerita yang susah. Susah itu kan mengeluh itu tanda jiwa tak teguh. Dan kita cerita yang seneng-seneng aja. Sebab kalau kita cerita yang ngeluh, nanti adik-adik ini membuat mereka semangatnya juga kendor, discourage. Dari main catur, orang saya datang dari keluarga miskin, bukan tidak punya keluarga miskin, bisa main di 5 benua, di 98 negara. Main dari utara sekali Iceland di Reykjavik sampai selatan sekali di Buenos Aires dan Adelaide. Dari yang paling megapolitan New York sampai pulau kecil San Martin di Karibia. Dari negara kaya raya seperti Liechtenstein sampai negara miskin seperti India. Jadi sekali lagi hidup itu kan sebenarnya journey, perjalanan dengan berbagai macam tantangan. Itu mana yang mau kita pilih. Chelsea jauh-jauh datang dari Balikpapan. Chelsea juga sejarahnya sangat heroik. Dia masih kecil, ayahnya wafat ketika kecelakaan motornya ditabrak truk, berkembang jadi master internasional wanita. Ibu Lisa Lumongdong yang tadi di tahun 94 bertanding di Moskow di tengah kedinginan minus 30 derajat Celcius, bapaknya wafat. Dia pulang dengan KLM balik Jakarta,
5 hari kemudian sudah sampai Moskow lagi. Apa pesan moral dari situasi ini? Dia ingin membela merah putih. Jadi 5 hari kemudian Lisa sudah meninggal. Waktu itu dia ditemenin oleh David, sekarang suaminya namanya Daud. Memang David sama Daud beda-beda tipis. Nah, sekali lagi bahwa perjalanan-perjalanan heroik ini, Susanto ini juga heroik. Semua orang besar itu biasanya datang dari perjalanan yang heroik. Demikian juga Medina. Nah, catatan-catatan ini bukan untuk membuat kita kecil hati, tetapi ini, ya memang Indonesia seperti ini. Kumpulan ada yang nggak punya, tapi berhasil, ada yang ini, dan seterusnya. Ya, terima kasih Pak Utut penjelasannya dan jawabannya. Saya mau beralih ke Pak Kris. Ini ada pertanyaan lagi Pak Kris. Buat Pak Kris, mohon izin. Tanya ke Pak Kris, kira-kira ada program apa untuk Susanto ke depan? Apa memang ada program untuk Susanto kejar Grandmaster Super kedua bagi Indonesia, seperti usulan Pak Utut? Dari sahabat Andrian Kompas lagi. Silakan Pak Kris. Iya, kita sebetulnya kalau sedang ada event penting gitu ya, kita kan bikin pelatihan seperti itu ya. Itu memang menunggu ada event. Kalau saat-saat ini kita ada event penting seperti Olimpiade, baru kita bikin pelatihan. Kalau pelatihan secara khusus untuk Susanto sendiri misalnya, sekarang tidak ada gitu ya. Tapi kalau motivasi Susanto tinggi, itu bisa saja dibikin gitu. Jadi ini memang tergantung pada individu-individunya gitu. Kalau sebab butuh sekali fokus ya, fokus untuk latihan yang terus-menerus begitu. Itu yang dibutuhkan saat ini, terutama kalau yang sudah berkeluarga ya, itu sering jadi hambatan gitu. Nah, Susanto kan levelnya ini kan udah tinggi sekali begitu ya, dia perlu pendamping ya, semacam sekondan yang terus ngikutin dia terus, karena pada model saat ini ya, itu berlatih secara ilmiah sangat dibutuhkan gitu, apalagi di level 2.600 mau ke 2.700 itu kalau kita latihannya sekedar main doang, berat gitu, berat untuk dapat kemajuan itu harus ada ilmiah gitu, ada riset. Nah ini yang untuk kebanyakan pecatur kita terus terang itu masih rendah, malah Pak Utut yang belajarnya otodidak itu berlatihnya lebih ilmiah gitu, walaupun dengan buku-buku begitu ya. Kalau sekarang ditambah lagi dengan database dan engine yang kuat, itu akan lebih menuntut kerja keras gitu. Nah itu yang nggak gampang gitu. Kita pernah bikin misalnya di pelatnas yang kita bikin, sering pecatur yang justru yang levelnya tinggi malah absennya paling banyak gitu, kayak begitu. Itu yang jadi hambatan gitu, karena belum sampai menjadi keinginan sih ada gitu ya, tapi kerja kerasnya yang untuk mendampingi latihan itu yang masih kurang, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kris atas penjelasannya. Semoga sahabat Syua dapat mengerti. Saya akan membacakan 2 pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Saya mohon izin Bapak Anjas Novita untuk bergabung dengan saya. Sore. Iya, Pak Anjas. Siap. Ini ada pertanyaan dari sahabat Haryono. Mana yang lebih dulu didalami antara belajar pembukaan dengan strategi dan taktik? Mohon penjelasannya. Kalau menurut saya, pelajaran yang didahulukan sebenarnya daripada middle atau pembukaan itu ending dulu ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Utut, jadi cara mematikan menteri atau cara mematikan dengan gajah, dengan benteng. Nah, habis itu baru ke end game ya. Ke end game itu karena apa? Ketika kita unggul, misalnya unggul pion di ending, tapi ternyata karena kita nggak tahu ending jadi kalah. Nah, itu perlu, makanya harus didahulukan belajar ending dulu. Nah, habis itu sesuai pertanyaan itu, misalkan dahulukan mana, middle atau di pembukaan. Kalau menurut saya di middle dulu ya, karena itu merupakan strategi untuk bagaimana kita memenangkan sebuah partai ya. Jadi kalau untuk pembukaan kita bisa sambil jalan. Kalau untuk semua taktik atau strategi kita kuasai, baru kita bisa belajar lebih fokus ke pembukaan. Sekian Chelsea. Ya, terima kasih Mas Anjas.
Dan pertanyaan terakhir saya akan jawab sendiri dari sahabat Quinsa. Kak Chelsea lulusan SCUA. Iya, benar sekali. Saya lulusan dari Sekolah Catur Tadianto. Saya ingat tahun 2009 ada program Dream Girls, Indonesian Dream Girls, di mana itu ada Medina, dan yang sekarang sudah menjadi Woman Grandmaster dan juga International Master Putra. Terus ada saya, sekarang saya Woman International Master, dan ada juga Citra, dan sekarang juga ada Woman International Master, dan juga ada Firda kakaknya Medina waktu itu, dan juga mendapatkan medali emas di event-event nasional seperti PON dan lainnya. Jadi SCUA memang sudah melahirkan banyak sekali pecatur-pecatur andalan Indonesia. Ada Kak Susanto, Kak Iren, Kak Medina, Kak Novendra, aku, Citra, terus Kak Farid, terus Kak Jody, dan lain-lainnya. Dan Kak Lutfi, dan semua ya banyak sekali lah pokoknya pecatur andalan Indonesia yang lulusan SCUA. Jadi buat para sahabat yang pengen ngikutin jejak, khususnya jejak Kak Santo, Kak Medina, Kak Novendra, dan Kak Medina, dan Kak Iren, Kak gabung. Farid jangan lupa. Ya, Kak Farid ya, harus. dan Kak Farid segera gabung di Sekolah Catur Tadianto. Dan sekian sesi tanya jawab. Mungkin buat pertanyaan-pertanyaan lain yang belum sempat terjawab, nanti tim SCUA yang akan menjawab melalui sosial media atau akan memberikan jawabannya secara langsung ke masing-masing peserta.